Saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-16 dan 17, saya bacakan demikian. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, karena hajaran-Mu menimpa mereka. Mereka mengeluh dalam doa, seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, seringkali kita memandang rendah atau memandang remeh dosa dan segala akibatnya. Padahal dosa itu selalu membuahkan penderitaan ataupun juga kepahitan. Tidak jarang juga membuahkan kehancuran di dalam kehidupan seseorang. Baik untuk kehidupan si pelaku dosa itu sendiri maupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya misalnya, atau orang-orang yang menggantungkan hidup kepadanya akan mengalami imbas atau dampak dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, kadang-kadang kita tidak terlalu peduli kalau perbuatan kita itu membuahkan penderitaan buat orang lain. Tetapi kita mesti sadar juga bahwa penderitaan orang lain cepat atau lambat akan juga menjadi penderitaan kita. Seorang pengusaha yang tidak berhati-hati atau bahkan juga yang melakukan berbagai kejahatan di dalam usaha-usahanya bisa menyebabkan perusahaan itu mengalami kehancuran atau usahanya mengalami kesulitan-kesulitan. Yang menderita pada awalnya barangkali bukan si pengusaha karena dia mungkin punya cukup banyak simpanan dan sebagainya, tetapi orang-orang yang bekerja padanya mungkin akan segera mengalami penderitaan itu. Kalau usahanya selesai atau usahanya berhenti atau bangkrut, ya sudah barang tentu mereka akan kehilangan penghasilan. Tetapi apakah itu berarti bahwa si pemilik tidak mengalami penderitaan? Pada akhirnya pasti juga akan mengalaminya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu apa yang kita baca di dalam kitab Yesaya ini sebenarnya merefleksikan tentang penderitaan orang yang berada di dalam penghukuman Allah karena dosa-dosanya. Sedemikian beratnya, sedemikian pahitnya penderitaan itu, Yesaya memberikan gambaran seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan. Ia menggeliat sakit, ia mengerang sedemikian rupa, bahkan tidak jarang juga itu merupakan saat pertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Itu semua gambaran untuk menunjukkan betapa pahitnya, betapa beratnya buah dari dosa itu. Maka saudara yang saya kasihi, kita semua dipanggil untuk jangan mengeraskan hati, jangan biarkan kita hidup di dalam dosa. Sesaat barangkali kita menikmatinya, tetapi untuk jangka panjang itu bisa menghancurkan kita, menghancurkan orang-orang yang kita kasihi, menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan itu dan kita hidup secara benar di hadapan Tuhan maupun juga sesama kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan betapa beratnya dampak dari perbuatan dosa itu, maka biarlah kami juga hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, supaya kehidupan kami maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh berada dalam kesejahteraan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.